Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Sora, ya personal tarot leader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema yang mungkin cukup menggelitik kita semua ya, spesial ya. Pembacaannya adalah ini alasan kenapa semesta ya menjauhkan dia dari kamu. Ini kenapa semesta menjauhkan dia dari kamu. Sora akan selalu ngingetin bahwa pembacaan untuk banyak orang belum tentu resonate sama kamu, belum tentu cocok sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif ya teman-teman ya. Dan pastinya kalau kamu pingin energi yang fokus hanya untuk kamu, silahkan personal reading di Instagram Sora @sora_tarot. Dan teman-teman, hari ini akan banyak syarat pembelajaran ya, jadi tolong diterima dengan lapang dada, tolong diterima dengan hati yang terbuka ya. Kalau memang sedang tidak siap untuk mendengarkan apa adanya, boleh di pause kembali esok hari atau saat kamu sudah lebih siap. Tolong jangan serang Sora hanya membaca kartu apa adanya. Oke? Kita lihat dulu bagaimana sih situasi hubungan kamu saat ini sama dia ya teman-teman. Kalau Sora lihat, ini adalah hubungan yang banyak galaunya, banyak worry-nya gitu ya. Tapi ini juga hubungan yang rasanya sepertinya masalah pendirian itu masih sepertinya belum benar-benar kokoh gitu ya teman-teman. Atau bisa saja memang ada perbedaan prinsip atau perbedaan pendirian di antara kalian berdua ya. Mungkin beda prinsip, beda pandangan, beda pendapat, beda opini dan sebagainya. Tapi ini juga menandakan bahwa ada hubungan yang terasa kesepian ya. Artinya apa? Mungkin sekali dia menjaga jarak dari kamu, dia sulit dideketin gitu ya. Atau dalam tanda kutip kamu bisa saja merasakan kok aku punya hubungan tapi rasanya seperti sendirian ya, seperti renggang, seperti tidak dekat gitu ya teman-teman. Dan hubungan ini juga memang ya banyak berisi hal-hal yang masih harus dipelajari, banyak hal yang belum diketahui. Jadi mungkin banget kamu itu belum tahu banyak soal dia, begitu juga sebaliknya. Mungkin dia belum begitu banyak kenal soal kamu gitu ya. Tapi ini juga ngomongin soal mungkin rencana-rencana ya, rencana-rencana yang mungkin ya teman-teman masih berupa wacana gitu ya. Dan ini juga mungkin ngomongin soal keterbukaan. Mungkin kesininya baru pelan-pelan mulai terbuka di antara kalian. Tapi ini juga adalah hubungan yang penuh dengan komunikasi yang secara tertulis ya. Jadi memang mungkin kalian lebih banyak berkomunikasi melalui pesan tertulis atau chattingan-chattingan aja. Mungkin karena dia sibuk, kamu sibuk, atau kalian sama-sama lagi berjarak ya, sehingga komunikasi itu terbatas melalui pesan tertulis ya. Hubungan ini mungkin saja berjalan sudah cukup lama ya teman-teman ya, atau di sini memang ada hubungan yang ada perbedaan umur di antara kalian ya. Entah kamu lebih tua dari dia atau dia yang lebih tua dari kamu ya, baik secara umur ataupun secara pemikiran. Dan ini adalah hubungan yang memang kalau Sora lihat itu banyak didominasi oleh divine maskulin yang menjaga jarak tadi. Jadi si divine maskulin ini seperti menjaga jarak, susah dideketin gitu ya. Tapi sebenarnya ini hubungan yang juga kamu bisa mengharapkan bahwa kayak ada situasi kayak mungkin masih berharap ya sama hubungan ini gitu ya. Walaupun di sini dianya masih menjaga jarak atau mungkin sulit benar-benar dekat. Apa yang menjadi isu dalam hubungan ini? Teman-teman, ini kalau Sora lihat ada isu tentang banyak hal yang menyakiti ya, banyak hal yang membuat sakit ya. Banyak hal yang mungkin seperti putus hubungan tiba-tiba, putus kontak tiba-tiba, tiba-tiba dia ngilang, tiba-tiba dia nggak respon, tiba-tiba dia diem, tiba-tiba dia menjauh, tiba-tiba semua ya. Yang banyak memberikan luka dan kecewa. Karena ada juga di sini perilaku atau mungkin perkataan dia yang dalam tanda kutip cenderung menyakiti ya, teman-teman. Dan ini juga hubungan yang cenderung banyak hal-hal yang dominan ya. Jadi di sini memang ada hal tentang masalah energi yang menguasai. Bisa saja dia dominan ke kamu atau bisa juga kamu yang dominan ke dia, teman-teman ya. Di sini situasi yang mungkin memanas ya. Tapi ini juga masalah tentang kesuksesan. Jadi bisa saja memang kondisi finansial atau kondisi kesuksesan itu menjadi suatu halangan dalam hubungan ini ya, teman-teman.
Sehingga hubungan ini pun akhirnya mungkin harus berakhir dengan rasa sakit, dengan rasa luka, padahal masih banyak hasrat di sana, ya. Masih banyak hal-hal yang membara di sana. Tapi ini juga menandakan banyaknya hal yang ditutup-tutupin, ya. Entah itu memang dia punya banyak rahasia, atau memang mungkin ini ada hubungan tentang orang ketiga juga gitu ya, yang ditutup-tutupin. Intinya banyak ketidakterbukaan, teman-teman, ya. Kenapa? Karena memang di sini kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin sangat-sangat rumit, ya. Entah dia belum bisa tegas dalam memilih, entah terlalu banyak lika-liku dalam hubungan ini, teman-teman, sehingga akhirnya hubungan ini pun akhirnya seperti sudahan yang tidak mengenakan, ya, teman-teman. Dan hubungan yang sama-sama sedang mungkin belajar untuk move on, ya. Dia menjauh dari kamu, kamu juga mungkin sedang belajar untuk menjauh dari dia, ya. Karena memang pilihan masing-masing mungkin untuk menjauh. Dia menjauh dari kamu menjauh dari dia, atau dalam tanda kutip memang sama-sama saling menjauh. Nah, banyak dari kemarin Suara baca di kolom komentar dan klien-klien semua bertanya, kenapa ya kok aku itu seperti dijauhkan sama dia dijauhkan sama aku, pokoknya intinya berjauhan, kok seperti susah sama-sama, seperti kok banyak banget halangannya, kok susah untuk bersatu dan sebagainya. Kita hari ini mau lihat kenapa, ya, ada apa, ya, karena kadang-kadang kita perlu mendapatkan pembelajaran. Yang pertama, teman-teman, ya, dia itu dijauhkan dari kamu karena memang pada kenyataannya nomor satu, dia itu memang dia yang lari, ya. Oke, dengan sadar atau dengan tidak sadar, kamu berdealing dengan seseorang yang memang sukanya lari, ya. Lari dari yang namanya lari ini, ya. Karena ketika sudah semakin intens, ketika sudah mungkin ada tanggung jawab di sana, ada banyak ekspektasi di sana, ada banyak harapan di sana, orang ini itu mengalami seperti belum siap, atau ada kekhawatiran, atau ada ketakutan ketika terlalu intim atau terlalu dekat, sehingga kayak langsung menjauh. Kenapa? Karena kalau Suara lihat di sini memang orang ini belum siap untuk yang mungkin namanya terikat, ya, teman-teman. Oke. Belum siap yang namanya terikat secara komitmen, mungkin sama emosinya. Dia belum siap terikat sama komitmen emosi, cuman harus dia investasi hati cuman sama kamu. Habis itu juga di sini mungkin dia belum siap sama tanggung jawabnya, dia belum siap juga sama kewajibannya gitu, ya, teman-teman. Jadi memang tipe yang suka lari, ya. Memang kamu dijauhkan karena memang dasarnya kamu berdealing dengan seorang yang suka lari. Jadi walaupun semesta tidak menjauhkan dia pun dari kamu, orang ini sangat-sangat berpotensi lari sendiri gitu, ya. Yang kedua, kalau Suara lihat di sini, kenapa semesta menjauhkan dia dari kamu? Ya, itu salah satunya adalah karena memang hubungan ini mungkin, ya, buat dia itu masih dalam tahap yang sekedar dating aja. Itu bisa, teman-teman, ya. Dan kalau Suara lihat, ini ada dua sisi, ya. Satu, memang semesta sangat mungkin sekali membuat kamu itu kalau dia pergi dari hidup kamu baru mungkin bisa dalam tanda kutip berdating atau mengenal orang baru lagi. Jadi itu dia dikeluarin dulu dari dalam hidup kamu, baru nanti kamu bisa berpotensi ketemu sama orang baru. Intinya gitu, ya. Jadi kalau masih ada dia di dalam hidup kamu, orang baru itu tidak sulit masuk, dan mungkin kamu juga sulit memberikan kesempatan orang ada yang lama ada dia gitu, ya. Itu satu. Kedua, bisa saja orang ini juga menjauh dari kamu karena memang dia itu, mohon maaf, itu mungkin sudah ada orang yang baru, ya. Jadi mungkin saja dia sudah melirik penggantinya kamu, itulah ibaratnya. Atau sangat mungkin memang perpisahan kalian pun karena memang dia sedang lirik yang lain. Oke. Yang ketiga, kamu tuh dijauhin sama semesta, teman-teman. Supaya apa? Dia dijauhkan dari kamu justru tuh supaya kamu tidak lagi berdealing dengan seseorang yang hanya membuat kamu cinta sendiri, cinta yang berat sendiri, cinta yang berat sebelah, ya. Jadi kamu berdealing dengan seseorang yang sangat mungkin cintanya itu nggak seimbang sama kamu. Mungkin usaha yang kamu berikan itu lebih banyak daripada apa yang dia berikan ke kamu. Jadi ibaratnya berat sebelah. Semesta juga gini, teman-teman. Semesta berjalan dengan hukum keseimbangan, ya. Jadi semesta tahu kalau kamu sama dia itu yang nggak seimbang gitu, ya. Kalian tidak berada mungkin dalam satu energi yang sama atau satu frekuensi yang sama.
gitu ya. Sehingga di sisi lain kamu juga sangat mungkin, tidak semua, tapi kamu berdealing dengan seseorang yang narsis, ya. Yang mana seseorang yang narsistik itu sangat mungkin manipulatif, ya. Dan sangat mungkin banget, ya, kalaupun dia yang salah, dia akan bisa membuat seolah-olah dia tidak salah, kamu yang salah, sehingga kamu akan mulai punya gambar diri yang tidak bagus, ya, yang mana kamu mungkin menyalahkan diri sendiri, kamu lebih kepada kayak, oh mungkin aku nggak cukup baik, aku tidak cukup layak, aku tuh masih kurang, dan sebagainya. Nah, itu adalah sesuatu yang tidak sehat. Semesta sangat mungkin menginginkan kamu bertemu dengan orang yang positif, bisa membantu kamu punya gambaran diri yang lebih bagus, justru mendukung kamu jadi seseorang yang lebih baik, ya. Dan semesta tahu kalau kamu sama dia, yang ada kamu bukan merasa jadi lebih baik, yang ada merasa jadi buruk, dan kamu akan capek. Memberi terus tanpa mendapatkan kembali itu sangat capek. Dan semesta itu mungkin pingin gini loh, kamu mau capek terus gitu ya, berat sebelah gitu ya. Teman-teman, dia dijauhkan juga dari kamu untuk kamu belajar melepaskan, ya. Orang ini kalau Sora lihat, ya, datang di dalam kehidupan kamu memang membawa begitu banyak pembelajaran, ya. Sangat intens sama kamu emosinya, hasratnya gitu ya, teman-teman. Tapi ya, di sini juga kamu belajar ya, teman-teman, untuk yang namanya melepaskan dan mengikhlaskan. Bahwa kadang-kadang bahwa ada hal yang namanya satu, tidak ada yang abadi, ya. Kedua, kadang-kadang orang itu masuk ke dalam hidup kita itu ada misinya, ya. Ketika misi itu sudah selesai, ya dia tidak lagi bersama dengan kita gitu loh ya, karena memang mungkin jalan takdirnya orang itu dia untuk membawa pembelajaran sama kamu, ya, dan membuat kamu belajar sesuatu gitu ya, membuat kamu menyadari untuk lebih menghargai diri kamu, mencintai diri kamu gitu ya, mengerti apa itu cinta yang sehat, cinta yang baik gitu ya. Oke, tapi yang semesta tahu kalau dia tidak dijauhkan dari kamu, kamu akan terikat dalam hubungan yang terus tidak sehat, gitu ya. Jadi semesta membiarkan saja, kalau dia mau keluar ya sudah, gitu ya. Dan kalau Sora lihat di sini, kamu itu sudah memberikan cinta tanpa syarat mungkin untuk dia. Ya, ada unconditional love. Jadi semesta itu kayak menjagai kamu justru. Karena ada hukum keseimbangan di sini, ada fairness, ya. Sehingga semesta menjauhkan kamu, dia dari kamu pun. Itu karena dia semesta tahu bahwa tadi yang Sora bilang di awal, kalian itu tidak seimbang, nggak adil. Kalau harus kamu terus yang berusaha, dianya enggak. Segala sesuatunya jadi berat sebelah. Dan memang mungkin inilah cara semesta harus memotongnya. Walaupun memang maaf ya, kamu dari tadi perhatiin ada dua benda tajam. Yang mohon maaf kalau Sora lihat di sini, semesta itu memang mau nggak mau pakai cara yang dalam tanda kutip kesannya itu sakit, kesannya itu kasar, kesannya itu hurting gitu ya, tajam gitu ya, ket gitu ya, dipotong. Kenapa? Kalau dianya nggak dibikin ngilang dari kamu, ngejauh dari kamu, ghosting dari kamu, nggak ada kabar dari kamu, maksudnya ke kamu, sorry, itu mungkin kamu jadinya nggak lepas-lepasin dia gitu. Jadi kayak semesta itu mesti pakai kayak cara yang mohon maaf mungkin kesannya caranya itu kayaknya agak kasar gitu ya. Kok kayaknya caranya begini amat gitu. Kenapa? Kalau kamu nggak sakit, kamu nggak kecewa, kamu nggak luka, dan dalam tanda kutip nggak dipaksa di-cut langsung, manusia itu akan beralasan 1001 alasan. Itu memang psikologi manusia. Dan kadang-kadang ada seseorang itu punya ketergantungan beda-beda. Ya, paling gampang gini, kenapa ketika kita sudah sakit yang parah, let's say contoh gitu ya, kita tiba-tiba bisa mendadak langsung berubah pola hidupnya, ya. Contoh, aku nggak bisa kayak dulu mamanya Sora itu sakit ya, dia sakit yang cukup parah, itu dia kanker. Oh, dia nggak bisa kalau makan kalau nggak ada sambal gitu ya. Tapi ketika dia udah sakit keras gitu ya, dan dia tidak memungkinkan makan sambal lagi, jadi mau nggak mau kan, suka nggak suka, mau nggak mau, jadi harus bisa kan makan nggak ada sambal. Kalau nggak mamaku akan beralasan, mana sambelnya nggak enak lah, nggak gini nggak gitu. Itulah manusia, kadang memang harus dipaksa sama situasi dan keadaan, mau nggak mau jadi mau nggak mau jadi bisa, mau nggak mau harus bisa gitu kan, diulang-ulang aja di situ. Paham ya? Jadi semesta juga kepingin untuk memberikan kamu pembelajaran bahwa kamu harus berhenti untuk ini sudah pola yang mungkin berulang. Banyak pola-pola yang tidak sehat dengan dia itu berulang. Atau justru harus direnungi, tidak semua, tapi beberapa dari kalian coba kalian telusuri lagi, kalian cenderung berdealing dengan orang yang modelannya sama, masalahnya sama, tipenya sama, personalitinya sama, ya. Jadi
itu pola yang harus diputusin gitu ya. Dan sebenarnya semesta itu pingin kamu sadar gitu ya, apalagi untuk yang berulang. Kenapa sih aku selalu berdiri dengan yang manipulatif? Kenapa sih aku selalu berdiri dengan yang narsis? Itu saatnya lebih introspeksi diri. Itu saatnya lebih mendekatkan diri sama yang di atas. Yuk biar intuisinya jalan. Yuk biar sadar. Kenapa sih seperti itu? Kan semesta dan Tuhan itu tidak sembarangan sama hidup kita. Ada maksudnya di sana. Ada buah karma juga di sana, teman-teman. Ya, apalagi untuk kalian yang percaya sama konsep past life gitu ya. Nah, itu pasti ada sesuatu dari sebelumnya. Dan kamu harus tahu jawabannya itu dengan mencari ke dalam diri kamu sendiri. Kalau kamu belum selesai memutuskan tali itu akan terus berulang seperti itu, teman-teman. Kamu akan ketemu lagi dengan orang yang sama. Jadi makanya semesta mau nggak mau harus putus nih. Dengan misi semesta juga kepingin kamu sadar ini udah pola yang berulang dan itu tidak sehat. Tapi manusia kadang-kadang memaksakan. Kak, gimana cara putusinnya kalau udah pola berulang? Kesadaran, keniatan, tidak ada obat mujarab apapun yang bisa bikin kamu sadar dan niat sayang diri kamu sendiri. Sama kayak orang nanya, Kak, gimana caranya supaya bisa fokus, niat, konsisten diet? Gak ada obatnya, gak bisa dibeli. Mau bayar personal trainer paling mahal, diet catering paling bagus, niat itu tidak bisa dibeli, dibangun dan dilatih. Memang tidak mudah gitu. Itu sama, itu contoh ya, paling gampang, nggak bisa dibeli, teman-teman. Orang kaya juga banyak yang mohon maaf mungkin masih kelebihan berat badan juga. Ya kenapa? Karena nggak bisa dibeli yang namanya niat. Dia bisa beli catering dietnya, dia bisa bayar personal trainernya, tapi tidak bisa membeli niatnya ya. Dan memang teman-teman ini hal yang datangnya tiba-tiba gitu ya. Tadi yang Sora udah bilang ya, kalau nggak tiba-tiba perubahannya, kamu akan mungkin manusia itu akan ngeles ini itu ya, berusaha untuk menghindar, berusaha untuk mencari 1001 alasan untuk tetap mempertahankan dia. Jadi memang kadang-kadang harus ada efek kejut, makanya langsung diambil dia dari kamu. Diambil dia dari kamu dengan cara yang tiba-tiba saja mendadak. Dan apa? Teman-teman, sebenarnya dia dijauhkan dari kamu sedang dipersiapkan untuk proses berikutnya. Ya, kamu itu memang dilepaskan untuk sesuatu yang negatif, untuk kamu bisa disembuhkan trauma-trauma berulang kamu, disembuhkan hal-hal yang negatif dari kamu, untuk kamu siap masuk ke tahap yang berikutnya, gitu ya. Jadi seperti kupu-kupu, teman-teman. Kamu memang supaya kamu bisa bertransformasi ya, dari ulat yang kurang bagus, dari kepompong sampai jadi kupu-kupu, ada transformasi di sana. Kamu bisa berkembang baik secara mental ataupun secara spiritual. Kamu akan masuk ke fase baru, kamu akan naik level, kamu akan naik tingkat. Makanya ketika seseorang yang vibrasinya itu udah nggak berada di dalam spektrum yang sama, teman-teman, pasti akan dijauhkan. Percaya atau enggak? Perhatikanlah kamu, nggak usah dalam percintaan, dalam kehidupan kamu, pertemanan dan sebagainya. Ketika kamu sudah naik level ke vibrasi dan kesadaran yang lebih tinggi, kamu akan otomatis terpisah sendiri dari orang-orang yang vibrasinya nggak sama kamu. Karena memang orang itu nggak mungkin bisa tahan dengan apa yang bukan kelompoknya, gitu loh. Apa yang bukan spesiesnya gitu ya. Mereka harus bersama-sama dengan yang selevel, ibaratnya seperti itu. Nah, dan sebenarnya rasa sakit ini adalah akhir dari sesuatu yang buruk, tapi akan ada sesuatu yang bagus, teman-teman, ke depannya. Coffin atau kematian atau peti mati itu kesannya negatif, padahal enggak. Ya, ini adalah kematian dalam tanda kutip, bukan berarti fisik ya. Artinya apa? Sesuatu yang lama dimatikan, sesuatu yang lama ditinggalkan untuk awal yang baru untuk dimulai. Tapi kalau kamu tidak pernah meninggalkan yang lama, berkutat terus di situ, maka kamu tidak akan kemana-mana. Ya, tuh. Kamu juga dijauhkan, dia dijauhkan dari kamu supaya kamu berhenti menjadi seorang yang mengejar-ngejar. Ya, kalau nggak, kamu selamanya akan selalu ngejar, kamu selamanya akan jadi selalu ketakutan, insecure sendiri, ya, selalu ngejar-ngejar orang dan selalu bergantung terus. Itu tidak sehat, teman-teman. Ya, orang itu mau stay karena dia mau stay, bukan karena kita kejar. Ya, jadi orang itu mencintai karena dia memang mau mencintai, bukan karena kita minta. Bukan karena kita mohon, bukan karena kita baik-baikin. Ya, kita memang harus baik, ke semua orang, bahkan sama orang yang kita sayang gitu loh. Tapi kan orang stay ya karena mereka mau stay. Dan teman-teman, ini adalah kenapa kamu dijauhkan. Sebenarnya gini ya, dari komunikasi kalian pun sudah banyak yang bermasalah
Ya, sebenarnya ini adalah sebenarnya salah satu cara untuk semesta menyampaikan pesan ke kamu. Ya, kalau memang harus ada introspeksi juga untuk yang namanya betulin komunikasi kamu ke depannya sama siapapun orangnya, teman-teman. Ya. Dan ini diharapkan kamu dijauhkan, dia itu dijauhin dari kamu. Kamu tuh bisa belajar dari pembelajaran ini dan kamu bisa berubah sudut pandang kamu, ya, supaya kamu tidak lagi mengulang kesalahan yang sama, pilih orang yang sama, atau kamu berkutat dengan masalah yang cenderung sama, kejar mengejar melulu. Pola-pola nggak sehat itu harus dihentikan, gitu loh. Kalau nggak akan terus berulang lagi, ketemu lagi, gitu ya teman-teman. Dan nggak bisa lepas lagi, dipaksa lagi sama semesta, ulang terus. Jadi kayak mata kuliah, kalau dia belum selesai kamu akan terus ngulang, ya. Dan yang pastinya semesta itu kepinginnya kamu itu untuk belajar mengambil keputusan yang sehat. Jadi semesta itu merasa, gitu ya, semesta itu bisa melihat bahwa kamu tidak mengambil keputusan yang sehat ketika kamu memilih orang ini, teman-teman, gitu ya. Semesta bisa lihat, tadi kan Sora udah bilang sebelumnya, kalian itu nggak imbang, kalian itu berat sebelah, gitu. Dan kamu itu tidak bahagia sebenarnya, memaksakan kebahagiaannya ya demi ego diri dan sebagainya. Kenapa? Semesta itu pengen kamu lebih sehat. Jadi memang kesannya ya, kok kayaknya aku doyannya makan daging, kok tiba-tiba dikasih sayur-sayuran mulu, rasanya kayak embe gitu ya. Padahal enggak loh. Dikasih makan sayuran itu biar lebih sehat, bukan berarti kamu tuh dianggap sebagai kambing, kan ibaratnya gitu kan. Tapi kan manusia sering ngerasa gitu kan, aku disuruh makan sayuran mulu, emang aku kambing. Nah sama, ketika kamu dikasih pilihan yang lebih sehat, itu bukan karena kamu tuh tidak disayang sama semesta, justru semesta sayang sama kamu loh. Kalau semesta nggak sayang sama kamu, kamu dibiarkan terus dalam hubungan yang tidak sehat bersama dengan orang yang membuat kamu merasa jadinya bukan lebih baik tapi lebih buruk. Capek, mencintai itu memang akan keluar energi, tapi harusnya bisa ada feedbacknya, gitu loh. Dan semesta ingin mengajarkan kamu untuk yang namanya kasih batasan. Kalau kamu sudah tahu kamu dimanfaatkan, kalau sudah tahu itu nggak baik, ya kamu memang harus menyudahi, gitu ya. Kalau nggak kamu akan mati pelan-pelan terlilit, gitu ya, dengan segala sesuatu yang toksik. Jadi inilah semesta sedang kasih kamu pelajaran bahwa ada hal-hal yang kita harus bisa tegas ya. Memang tidak mudah, tapi ya artinya tegas, gitu ya. Untuk kamu tahu ya bagaimana membedakan orang yang benar-benar tulus sama kamu apa enggak, gitu loh ya. Kalau memang dia mau mengusahakan kamu, dia pasti akan cari kamu kembali kan, teman-teman. Ya. Dan semesta kepingin kamu tidak berkutat terus dalam memori yang lama, kamu bisa memulai memori yang baru. Ya, jadi kamu bisa pembelajaran di sana, ya. Apa yang mungkin akan terjadi dengan kehidupan percintaan kamu ke depannya? Teman-teman, kamu akan bisa belajar banget bahwa value diri kamu akan tambah naik. Ini saatnya kamu menyembuhkan diri kamu sendiri. Dan masih banyak shadow atau isu di dalam diri kamu yang mungkin belum kelar. Kemelekatan, ketergantungan, kebucinan yang tidak sehat. Terus habis itu kamu punya gambar diri yang gak bagus, ya, takut ditinggal dan sebagainya. Itu adalah trauma-trauma yang gak sehat. Jadi sarannya adalah memang silahkan fokus untuk perbaiki diri sendiri. Jadi bisa bikin relationship yang sehat, ya. Jadi bukannya cinta buta tanpa logika dan tidak sehat. Jadi saatnya fokus belajar untuk ke diri sendiri. Kedua, teman-teman, kedepannya kamu harus lebih belajar peka untuk berhati-hati, karena sangat mungkin banget kedepannya masih mungkin banyak ya. Namanya orang tuh zaman sekarang, Sora juga nggak tahu kenapa. Mungkin karena banyak trauma yang belum kelar, banyak negativitas, banyak respon-respon manusia yang salah, sehingga banyak orang-orang yang kurang baik di sekeliling kita. Jadi ke depan kamu juga masih harus terus waspada, pandai memilih kepada siapa kamu mau taruh hati kamu, kepercayaan kamu. Ya, dan hati-hati kamu terjebak terhadap orang yang memang hanya menginginkan seksualitas sama kamu. Jadi hanya memanfaatkan kamu dari segi seksualitas. Itu sangat mungkin, ya. Dan mungkin banget ada dari orang ini, gitu ya. Dan kalau Sora lihat di sini, kamu akan bisa lebih stabil ke depannya, teman-teman. Ya, bisa jadi sesuatu yang lebih baik, lebih stabil kondisinya, lebih stabil percintaannya. Dan kamu akan lebih bisa mengenali orang-orang yang nantinya kalau mereka penuh dengan kepura-puraan dan mereka nggak tulus, kamu akan bisa tahu kok. Kalau kamu bisa melewati ini semua, kamu punya kemampuan baru untuk bisa menganalisa seseorang. Ya. Teman-teman, ya, ke depan itu masih banyak hal-hal yang mungkin harus kamu ungkap atau kamu buka, ya. Tapi di sini pembelajarannya itu sangat-sangat kuat. Jadi hati-hati. Semesta sih cuma ingetin hati-hati sama orang-orang yang berpura-pura. Terakhir, pesan semesta untuk kamu.
Teman-teman, kita nggak bisa menentukan respon orang lain. Jadi kamu tentukan respon kamu sendiri. Kalau respon kamu udah tepat, kamu akan ketemu juga sama orang yang tepat. Jadi ada hukum tarik-menarik ya. Dan akan sangat capek kalau kamu selalu berusaha menyenangkan hati orang. Kamu selalu berusaha baik-baikin orang, itu akan sangat-sangat capek teman-teman. Jadi kamu harus selalu berusaha. Kamu gini loh, kamu fokus sama diri kamu sendiri. Jadi jangan untuk baik-baikin orang, baik-baikin dia supaya dia stay sama kamu ya. Jiwamu masih terluka karena masa lalu. Tadi kan Sora udah bilang, saatnya betulin diri kamu sendiri. Ya, kalau kamu nggak betulin diri kamu sendiri, siapapun orang yang kamu berdealing itu nggak akan lancar karena kamunya sendiri pun masih bermasalah. Mohon maaf ya. Tapi ini tidak mengubah jati diri kamu yang sebenarnya. Saatnya kamu itu menyembuhkan diri kamu, betulin jati diri kamu supaya segala sesuatu lebih baik. Ini kartu Sora ambil apa adanya. Ya, jadi saatnya betulin diri. Jadi mungkin sekarang fokusnya percintaannya di delay dulu ya, sampai kamu udah bener-bener sehat, kamu udah bener-bener fokus, kamu udah jadi bener-bener manusia lebih baik. Mungkin baru nanti kamu lebih fokus ke masalah percintaan. Kak, aku udah umur segini. Aduh teman-teman, kamu jangan fokus masalah umur ya. Kamu mau umur berapa, 50, 60 gitu ya. Tapi kalau kamu berakhir sama orang yang salah, orang yang tidak memperlakukan kamu dengan baik, kamu yakin kamu bahagia? Atau kamu lebih baik kamu 50, 60, 70 tapi kamu bahagia gitu loh. Teman-teman, umur tuh terlalu pendek gitu ya. Jadi kalau demi kamu mau menukar kebahagiaan kamu demi cuman ditemenin sama orang yang salah, yakin? Coba pikir ulang. Ya, berada dalam hubungan yang salah itu jauh lebih menderita daripada sendirian. Ya bukan berarti Sora mendukung kamu supaya sendiri, enggak. Cuma maksud Sora jangan menukar kebahagiaan kamu hanya demi supaya dapat seseorang. Itu maksudnya Sora. Cobalah kamu tanya sama orang-orang di sekeliling kamu yang hubungannya kurang bagus atau pernikahannya mungkin kurang bagus, tanyalah mereka. Apakah mereka lebih baik sendiri atau mereka tetap mau pertahanin pasangan mereka yang toksik misalnya. Yang jelas-jelas toksik ya. Gitu loh. Ada Cancer, Sagittarius, Aries, Gemini, Pisces, Virgo, Aries, Scorpio. Dicek ya. Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba untuk alfabet yang mungkin terbuka ya. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia. Oke, kita coba lihat. Aku mungkin gak sering-sering baca begini ya, karena kayaknya kalau baca begini itu gak semua orang siap. Tapi aku berharap kalau aku baca begini ada pembelajarannya, bisa bantu kamu juga ya. Aku dapetin ini juga banyak pembelajaran. Aku juga banyak kok belajar. Aku juga percintaannya nggak mulus, makanya aku banyak belajar ya untuk lebih baik lagi. Aku juga bukan yang paling tahu. Aku cuma berbagi, mengingatkan. Kenapa sih kadang-kadang seperti itu? TSH, HZ, RTV, BC, CYRKRJ 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Jangan lupa main ke channel kedua di Miss Hana Sora. Dan jangan lupa Sora tunggu belanja dan personal readingnya. Mau baca bazi juga boleh. Bye-bye.